Lalu yang kedua hadirin sekalian, ada nanti puasa tanggal 9 yang kita sebut dengan puasa Arafah, Yaumul Arafah. Jadi tidak ada kata-kata puasa Arafah, Pak. Jadi munculnya kata puasa Arafah itu karena ketika kita puasa itu bersamaan dengan wukuf di Arafah atau disebut dengan hari Arafah. Bersamaan dengan hari Arafah, saya ulangi. Tapi puasanya tetap puasa tanggal 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingin sedikit saya sampaikan. Insya Allah saya pernah menyampaikan. Puasa Arafah itu acuannya itu adalah tanggal 9. Ada hadis yang mengatakan bahwa bila di Arafah ada wukuf, maka di luar Arafah hendaknya berpuasa. Ini pemahaman ini hadirin sekalian, terutama oleh Muhammadiyah. Pemahaman ini tidak diambil penuh, tidak diambil utuh. Itu Pak Kemas karena rasa-rasa unjung-unjung Pak dengan. Karena unjung-unjung tehnya sampai tumpah itu. Baik, hadirin sekalian, walaupun ada hadis seperti itu, pemahamannya Pak, itu bukan seluruh penduduk di luar Arafah, tetapi penduduk yang tidak memiliki perbedaan waktu dengan Arafah. Jadi kalau di Arafah itu misalnya jam 9, maka di mana tempat, di mana wilayah yang juga tanggal 9, maka kena hadis itu Pak, dia berpuasa. Tetapi kalau di Indonesia kita berpedoman dengan wukuf di Arafah, lalu kita puasa Arafah, nanti ada masalah Pak. Sudah pernah saya sampaikan itu. Yang pertama masalahnya, dari mana kita tahu kalau di Arafah itu ada wukuf? Jawabannya dari telepon, dari televisi. Betul Pak ya? Dari televisi, dari HP. Lah pertanyaannya, berapa umurnya HP ini Pak? Berapa umurnya televisi? Berapa umurnya telepon? Taruh telepon itu umurnya taruh mungkin 200-300 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan orang-orang tua kita yang beribadah 400-500 tahun yang lalu? Dari mana mereka harus mendapatkan informasi kalau di Arafah sedang wukuf? Gimana Pak jawabannya Pak? Bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi kalau di Arafah itu ada wukuf? Sementara tidak ada alat komunikasi. Jawabannya hadirin sekalian, dan saya orang tua kita dulu itu berpuasa itu karena melihat tanggal Pak. Tanggal berapa yang dilihat? Danga lihat bulan. Tanggal berapa yang dilihat? Bukan tanggal 9 Pak. Jenengan walaupun hebat, ngapunten. Walaupun sudah biasa, tapi sulit Pak kalau melihatnya tanggal 9. Dilihatnya itu tanggal 1 atau tanggal 2 Pak. Tanggal 1 itu pun juga sulit dilihat Pak. Karena Pak, derajatnya bulan itu keluarnya kecil Pak. Bulan itu Pak 1 hari hanya 4 derajat, maksimal 4 derajat. Iya kalau keluarnya 4 derajat. Kalau keluarnya 0,5 derajat. Bagaimana mata telanjang bisa melihat 0,5 derajat? Selain kecil juga sebentar keluarnya Pak. Sehingga yang biasa diambil oleh orang-orang tua kita dulu sampai sekarang Pak, itu tanggal 2. Itu kalau kita melihat melalui ru'yatul hilal. Ya, tanggal 2 itu jelas. Tanggal 1 itu kalau tidak teliti betul tidak tampak. Atau mungkin dibantu dengan alat baru mungkin tampak. Itu pun kalau derajatnya besar, Pak. Paham, Pak? Gitu? Karena bulan ini kan mulai dari irisan kecil itu. Nah, orang tua kita melihat, oh ini tanggal 2 ini. Tanggal 2. Maka 7 hari dari sekarang kita akan puasa Arafah itu, Pak. Ya. Sidang isbat itu, Pak, walaupun itu untuk Idul Kurban, bukan tanggal 9, Pak. Sidang isbatnya tetap di tanggal awal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, Pak. Jadi faktor dari komunikasi. Jadi orang tua kita dulu puasanya Arafah itu karena melihat hilal, melihat bulan. Faktor yang kedua, masalah yang kedua, kalau jenengan puasa Arafah berdasarkan wukuf di Arafah, pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua, bagaimana seandainya di Arafah tidak ada wukuf? Ini saya masih ingat Pak, ini dilansir oleh Muhammadiyah tahun 2015.
Waktu itu Muhammadiyah menjadi satu-satunya organisasi yang melaksanakan puasa Arafah di hari Jumat. Saya masih ingat itu. Semuanya itu hari Sabtu. Termasuk di Arab Saudi itu hari Sabtu. Lalu setelah itu saya masih ingat kejadian Haji 2015, ada badai angin Pak. Di Arafah sampai tenda-tenda itu terangkat. Tapi jangan dihubung-hubungkan. Ya, tapi memang tidak boleh mengatakan kebetulan. Itu kebetulan. Jangan dihubung-hubungkan. Selalu ada hikmahnya Pak. Tidak ada kata kebetulan itu. Baik hadirin sekalian. Nah, ketika kita bicara tahun 2015, bertanya bagaimana seandainya tidak ada wukuf, akan ditertawakan Pak. Karena hampir tidak mungkin. Tidak ada wukuf itu hampir tidak mungkin. Lah kalau nggak ada wukuf berarti kan tidak ada haji Pak. Tapi faktanya Allah berikan kita pelajaran. Tahun berapa kemarin Pak? 2020 tidak ada wukuf. Betul Pak nggih? 2020 tidak ada haji. Ya. Mekah dikunci, Pak Arthur yang bawa kuncinya. Ya, enggak bisa bawa, enggak bisa masuk Mekah. Enggak ada haji, Pak, 2020. 2021 baru dibuka hajinya, ya. Itu yang masuk itu hanya orang-orang Mekah, enggak ada orang luar, Pak. Baru dari Indonesia dan dari mana-mana itu mulai masuk itu 2022, Pak. Seakan-akan Allah memberikan cerita, jangan mengatakan tidak mungkin, karena saya ini punya kekuasaan. Allah itu maha segala-galanya. Ternyata hadirin sekalian, setelah muncul itu baru ada pernyataan. Ternyata haji itu Pak pernah ditutup. Setelah mulai haji itu disyariatkan, itu pernah ditutup itu Pak 48 kali Pak. Haji itu pernah ditutup 48 kali dan sebagian besar sebabnya itu karena wabah atau bencana alam. Jadi jangan pernah mengatakan tidak mungkin Pak. Karena Allah ini maha segala-galanya. Termasuk haji pun ditutup oleh Allah. Wah ini kok jahat Allah. Bukan. Itu kehendak Allah dan pasti punya rahasia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga masalah waktu Pak. Ya, saya kan pernah bercerita itu. Ada jamaah dari muhajirin berangkat haji. Ya, lapor ke Pak Hadi. Pak Hadi, Mas nanti kalau sampean wukuf, tolong telepon kami di Upang. Nanti kita akan puasa Arafah. Wukuf niku jam pinten Pak Haji Basuki? Jam pinten Pak? Wukuf niku. Ba'da zuhur nggih. Ya. Orang-orang yang Pak KBIH Muhammadiyah itu tanggal 8-nya sudah tarwiyah di Mina, Pak. Sudah bermalam di Mina. Ya, satu malam lebih awal dari orang-orang yang tidak mengambil tarwiyah. Tarwiyah itu hadirin sekalian, kalau syariatnya itu Rasulullah itu ketika dari Madinah berangkat haji ke Mekah, Rasul itu berhenti di Mina untuk memenuhi bekal-bekalnya, mengisi air minum dan sebagainya. Itu tidak ada hukumnya, artinya rukun pun juga bukan, tapi Muhammad itu mengambil napak tilasnya Muhammad Rasulullah. Sehingga mengikuti sejarah seperti apa Rasul itu haji di Mekah dan ternyata tanggal 8 Rasul itu berhenti di Mina lalu mengisi kantong-kantong airnya. Nah, itu yang dikatakan dengan tarwiyah. Kalau yang ikut tarwiyah, maka ke Arafahnya itu berangkat dari Mina, Pak. Tapi kalau tidak ikut tarwiyah, tanggal 8 malam itu masih di hotel, Pak. 9 pagi itu langsung mereka tuh bergerak menuju ke Arafah. Dari hotel, ya sampai di Arafah itu kurang lebihnya mungkin antara jam 9, jam 10 mereka masuk ke tenda-tenda, mereka persiapan dan sebagainya. Setelah itu ada khutbah Arafah, ada sholat zuhur dan sebagainya. Setelah itu baru wukuf. Wukuf itu kan sejarahnya kan ketika Ibrahim memutuskan, merenung Pak. Iki apa ya, disembelih gak ya, iki disembelih gak. Memutuskannya, merenungnya itu di Arafah itu. Besoknya tanggal 10 disampaikan kepada anaknya untuk disembelih. Tanggal 9-nya Ibrahim itu di Arafah itu Pak. Ini hadirin sekalian. Nah, ketika orang ini yang diutus oleh Pak Hadi tadi, ya, begitu dia sudah mulai wukuf, dia telepon. Pak Hadi, kami sekarang sudah mulai wukuf, Pak. Monggo silakan jenengan dan teman-teman dan jamaah di Muhajirin silakan puasa Arafah. Di Sundi, Pak. Di Surabaya sudah jam berapa? Jam 4 sore, Pak. Jam 5 sore karena selisih 4 jam. Kalau teleponnya ke Papua sana selisih 6 jam, Pak. Ya,
Nggak relevan. Loh Mas, sampan kok nggak ngomong ket mau? Loh, kami belum wukuf, Pak. Masih perjalanan. Kok gak ketwingi loh. Kemarin malah belum wukuf. Wukufnya baru sekarang. Ini Pak permasalahan.